kalian merasa hidup kalian seperti cerita dongeng yang berubah menjadi mimpi buruk? Putri terakhir Korea pernah mengalaminya. Kehidupan yang seharusnya penuh dengan kemegahan berubah menjadi serangkaian tragedi yang tak pernah ia bayangkan. Tapi di balik setiap duka ada kekuatan yang tak bisa diremehkan. Ini adalah kisahnya, kisah yang mungkin belum pernah kalian dengar. Tahun 1919, di istana Deoksu, kehidupan bangsa Korea berada di bawah bayang-bayang pendudukan Jepang. Kaisar Gojong, pemimpin pertama Kekaisaran Korea, mencoba mempertahankan martabat bangsanya di tengah tekanan besar dari penjajah. Namun, rumor tentang kematian mendadaknya yang mencurigakan mulai menyebar. Ini awal dari perjalanan pahit sang putri terakhir, Deok-hee. Masa kecil yang membahagiakan. Deok-hee adalah seorang putri kecil yang penuh kebahagiaan. Ia tumbuh di istana Changdeok, dikelilingi oleh cinta keluarganya, terutama ayahnya, Kaisar Gojong. Sebagai putri bungsu, Deok-hee sering dimanja. Ia belajar melukis, bermain musik, dan menikmati masa kecilnya tanpa tahu bahwa awan gelap akan segera menyelimuti hidupnya. Namun, keadaan mulai berubah ketika Jepang menguatkan cengkramannya atas Korea. Kaisar Gojong yang terus berusaha melawan aneksasi menyembunyikan kegelisahannya dari putrinya. Ia tahu waktu mereka bersama mungkin tidak lama lagi. Kematian Kaisar Gojong dan protes nasional. Tahun 1919, Kaisar Gojong ditemukan meninggal secara mendadak. Banyak yang percaya bahwa ia diracuni oleh Jepang karena terus melawan pendudukan mereka. Kematiannya memicu kemarahan rakyat Korea yang turun ke jalan dalam protes besar-besaran yang dikenal sebagai Gerakan 1 Maret. Di sisi lain, Deok-hee yang baru berusia 7 tahun kehilangan sosok ayah yang sangat ia cintai. Ia tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi, namun ia merasakan perubahan besar di dalam hidupnya. Prosesi pemakaman ayahnya yang penuh adat Jepang menjadi luka pertama yang ia rasakan sebagai putri Korea. Dikirim ke Jepang. Ketika beranjak remaja, Deok-hee dipaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Pemerintah kolonial Jepang mengirimnya ke Jepang untuk melanjutkan pendidikan. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah langkah untuk menghapus pengaruh keluarga kerajaan Korea. Ia dijadikan sandera politik seperti kakaknya, Pangeran Yeong, yang lebih dulu dipindahkan ke Jepang. Ingat, Deok-hee, meskipun mereka memisahkan kita, meskipun mereka mencoba menghapus siapa dirimu, kau adalah putriku. Kau adalah Korea, tidak ada yang bisa mengambil itu darimu. Pesan Ibu Deok-hee. Dengan air mata, Deok-hee menjawab, "Ibu, aku berjanji, aku akan kembali, aku akan menjadi kekuatan untuk rakyat kita." Perpisahan dengan ibunya adalah momen yang memilukan. Sang ibu memintanya untuk tetap kuat dan berjanji bahwa suatu hari ia akan kembali ke Korea. Deok-hee membawa pesan itu di hatinya saat ia menaiki kapal menuju negeri asing yang dingin dan tidak bersahabat.
Di Jepang, Deok-hee berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia tinggal di asrama sekolah yang diatur oleh pemerintah Jepang. Kehidupan yang semula mewah berubah menjadi penuh aturan dan tekanan. Ia dipaksa mengenakan kimono, berbicara dalam bahasa Jepang, dan bahkan mengganti cara ia bersikap agar terlihat lebih Jepang. Namun, Deok-hee tidak pernah melupakan asal-usulnya. Di setiap kesempatan, ia menulis lagu-lagu dalam bahasa Korea dan berkumpul dengan komunitas kecil pelajar Korea yang berjuang mempertahankan identitas mereka. Salah satu teman dekatnya di Jepang adalah Jang Han, seorang pemuda Korea yang diam-diam terlibat dalam gerakan kemerdekaan. Deok-hee, dunia akan tahu, tirani ini tidak akan bertahan selamanya. Bahkan, jika kita harus berjuang dalam bayangan, suatu hari kita akan menang. Itu semangat Jang Han. Jang Han, jika aku bisa memilih, aku ingin berdiri di samping rakyat kita. Tapi jika aku tak bisa, biarkan namaku menjadi pengingat bahwa Korea tidak akan pernah menyerah. Tekadnya seorang Deok-hee. Pernikahan paksa dan tragedi pribadi. Sebagai bagian dari upaya Jepang untuk memperkuat kendali politik mereka, Deok-hee dijodohkan dengan seorang bangsawan Jepang. Pernikahan ini tidak hanya memisahkan dari harapan untuk kembali ke Korea, tetapi juga membuat terjebak dalam kehidupan yang pernah kesepian. Sang suami yang hanya melihat sebagai alat politik tidak memberikan dukungan emosional apapun. Dari pernikahan itu, Deok-hee melahirkan seorang putri. Perjuangan untuk pulang. Di tengah tekanan dan depresi yang semakin berat, Deok-hee terus mencari cara untuk kembali ke Korea. Namun, semua upayanya terhalang oleh pemerintah Jepang yang tidak ingin ia menjadi simbol perlawanan rakyat Korea. Bahkan setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan Korea merdeka, Deok-hee tetap terjebak di Jepang. 덕혜옹주는 그 후에도 몇 번의 귀국을 시도했으나 당시 정부는 정권의 안정을 위해 조선 왕족들의 입국을 일절 허락하였다. Barulah pada tahun 1962, dengan bantuan pemerintah Korea Selatan dan aktivis seperti Jang Han, ia akhirnya berhasil pulang ke tanah kelahirannya. Namun, ia kembali sebagai wanita tua yang telah kehilangan segalanya. Istana yang dulu menjadi rumahnya, kini hanyalah simbol di masa lalu. Kisah Putri Deok-hee adalah potret kepedihan seorang individu yang terperangkap di tengah arus sejarah yang besar. Ia bukan hanya seorang putri, tetapi juga simbol pengorbanan, keberanian, dan harapan. Meski hidupnya diwarnai tragedi, warisannya terus hidup dalam hati rakyat Korea yang mencintai tanah airnya. Putri terakhir Korea telah kembali ke rumahnya, akhirnya mendapatkan kedamaian yang ia rindukan selama hidupnya. Warisannya mengingatkan kita bahwa di tengah penderitaan selalu ada kekuatan untuk bertahan. Kita tidak hanya melihat kisah seorang putri yang terlupakan, tetapi juga pelajaran tentang identitas, kehormatan, dan cinta yang tak tergoyahkan untuk tanah air. Bagaimana perasaan kalian tentang kisah Putri Deok-hee? Jika cerita ini menyentuh hati kalian,
Bagaimana perasaan kalian tentang kisah Putri Dokhe? Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang tahu tentang sang putri terakhir. Sampai jumpa.